Alright guys, welcome back to my channel ya, Gamermologi di sini ya. Hari ini kita akan bahas tentang market update ya kan. Saya yakin teman-teman di sini semuanya yang bergabung di komunitas kita adalah orang-orang yang mau belajar tentang bagaimana mencari uang dari cryptocurrency ya. Jika teman-teman mau belajar tentang menghasilkan untung dari cryptocurrency, teman-teman harus mengerti tentang market update ya kan. Jadi teman-teman tahu apa yang harus teman-teman beli dan apa yang harus teman-teman lakukan di saat market lagi bearish atau bullish ya kan. Nah, kedepannya juga saya akan membahas tentang bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang trader yang baik dan kesalahan-kesalahan apa yang teman-teman tidak boleh lakukan jika menjadi trader ya kan. Oke, sebelum itu semua jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami semua ya. Oke, kita masuk ke dalam market update ya hari ini ya. Oke, kita lihat nih ada beberapa berita yang sebenarnya kurang bagus ya kan, tapi kita lihat apakah di masa ini kita perlu menjual atau tetap hold kita punya cryptocurrency. Oke, yang pertama ini ya, India report to propose cryptocurrency ban, penalty miners and trader. Ini beritanya kurang bagus ya kan. India sedang dilaporkan dia lagi mempropose ya kan ke senatnya bahwa dia mau memban cryptocurrency ya kan. Cryptocurrency penambang dan traders. Kenapa? Karena dia pikir ini skema Ponzi ya kan di sana. Dan tapi menurut pandangan saya, India ini kita nggak usah khawatirkan karena dia baru propose ya kan, dan India sudah 3 kali hampir propose ini ya kan, dan nggak dilakukan juga ya kan. Jadi orang-orang di India sendiri pun di sini ngomong. Nah ini dia ada ngomong ya kan. Nih dia ngomong ya. Kalau bandnya memang dinyatakan benar-benar di ban ya, kita sebagai orang pasti mengikuti ya kan. Tapi daripada nunggu itu ya kan, daripada nunggu itu ya dia lebih baik tetap stack up and run with the market daripada dia panik dan sell ya kan. Sebenarnya bank dari India sendiri itu dia mau ciptakan nih ya, at the same time the central bank ya kan sedang mengerjakan dia punya digital currency. Sebenarnya India ini nggak menolak kalau menurut saya, tapi dia mau punya digital currency sendiri dibandingkan Bitcoin kalau menurut saya ya. Jadi dia nggak mau menjadikan ini sebagai mata uang utama. Jelas lah seperti di Indonesia sendiri kan. Di Indonesia sendiri Bitcoin itu tidak dijadikan sebagai nilai mata uang, cuma dijadikan sebagai komoditas untuk trader aja. Makanya yang kita punya Bitcoin ini semuanya cryptocurrency diatur oleh Bapepti komoditas ya kan. Jadi kita nggak perlu khawatir ya kan soal ini ya kan. Karena menurut saya ya kan, semakin orang berini berarti menandakan kita sudah di track yang tepat dan di industri yang tepat. Bank-bank di India ini khawatir bahwa nanti semua orang akan memakai cryptocurrency dan bank akan ditinggalkan, karena emang tujuan utama dari Bitcoin dan cryptocurrency ini adalah biar kita nggak memerlukan jasa bank lagi untuk transfer antara dari misal satu negara ke satu negara lain. Nggak perlu, itu akan dilewatin semua, dan itu memang membuat bank tidak profit ya kan. Nah, oke, tapi bagi dunia masa depan ini adalah yang nomor satu ya kan. Oke, ya terus yang saya bilang ini akan tetap menjadi bullish menurut saya kan. Kita lihat juga ini nanti bisa ada juga ya kan. Ini yang kita tunggu-tunggu, tapi ini udah berita lama, tapi ini yang ditunggu. Jadi nanti di Amerika itu akan ada sekitar $1.400 per orang yang dikasih stimulus oleh pemerintah Amerika, dan sudah disetujui, tinggal nunggu kapan nih. Perkiraan mungkin bulan Juli katanya perkiraannya. Nah ini akan masuk ke dalam antara stock market, akan pasar saham atau ke cryptocurrency ya kan. Sudah ada pembandingnya kan, kalau termasuk lebih baik masuk ke stock market dan cryptocurrency. Kenapa? Karena itu akan menggandakan uang mereka dibanding mereka taruh di gold ataupun di saving. Karena apalagi di Amerika itu bunganya nyaris nol ya kan ya. Jadi dia disangkanya bunganya sangat kecil sekali. Mereka akan menggunakan ini untuk investasi di sesuatu yang lebih berharga seperti
cryptocurrency atau stok ya kan. Karena dengan 1.400 contohnya dia beli cryptocurrency kalau tahun lalu itu ya kan $1.400 invest di Cardano, dia bisa mendapatkan untung sampai dengan 60 sampai 70 kali lipat ya Pak teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan potensi cryptocurrency ini sangat bagus ya kan. Oke, yang kedua adalah ini Michael Saylor ya. Michael Saylor ini CEO dari MicroStrategy ya kan. Say the best of use money and time is to buy Bitcoin ya kan. Ya kan. Dia bilang nih, MicroStrategy CEO and Bitcoin bull Michael Saylor say buying Bitcoin is his number one priority ya kan. Jadi MicroStrategy ini salah satu perusahaan besar, investor juga ya kan. Jadi dia ini yang beli terus Bitcoin karena dia yakin apa nih dia bilang. So the single most attractive way to use money or time is to invest Bitcoin because you have got once. Kamu cuma punya satu kesempatan dalam seumur hidup ya kan. Salah satu kesempatan dalam 50 tahun suatu perubahan di mana semua dari 200 triliun US dollar money sitting in analog flat instrument ya kan is being encrypted and convert into a digital instrument ya kan. Nah, time is money. Convert your money into Bitcoin. Teman-teman bisa bayangin ya, 200 triliun menurut Michael Saylor ya. Artinya pasar Bitcoin kita baru kurang lebih hampir belum nyampe 2 triliun ya, 2 triliun US dollar. Artinya dia masih bisa naik sampai dengan 200 kali lagi. Ya kan? Ini ya katanya ini tuh luar biasa ya dia bilangnya kan semuanya nih kan. Nah, jadi ini nih kita yakin dia ini sangat hebat banget ya kan. Jadi intinya adalah nggak usah khawatir ya kan. Bitcoin is not a stock ya kan. Bitcoin itu is a bank ya kan. Bitcoin itu udah seperti bank ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah pusing banget ya. Dan next logical step is 10 triliun. Artinya sekarang kalau Bitcoin itu market capnya baru 2 triliun itu masih kecil. Di sini adalah dia mau ngejar 10 triliun ya kan. 10 triliun US dollar yaitu setara dengan gold ya teman-teman ya. Nah gila ini sih benar-benar dia punya pandangan visi ini gede banget si Michael Saylor ini ya kan. Oke, dia mau mengejar gold dan obligasi. Oke, nah ini nggak usah khawatir teman-teman, makanya saya tetap yakin bahwa Bitcoin ini pasarnya pasti akan masih bullish ya kan sampai dengan bulan September ya. Kebanyak bilang bulan September adalah end, tapi saya nggak melihat itu juga. Jadi tetap lakukan analisa mandiri ya kan. Tetap teman-teman harus melakukan analisa mandiri terhadap Bitcoin dan alternatif altcoin yang lainnya. Tapi saya sendiri tetap yakin pasti akan bullish ya, bahkan bullish. Ya, ini harus sabar ya kan, seperti salah satu koin-koin yang sedang hype ya, seperti salah satunya kita tahu HOT atau Holochain. Holochain ini sempat dulu saya pegang tuh harganya 12 ya kan, sekarang harganya sekitar 100 lah ya, 100. Tapi untuk ini harus sabar ya, harus menunggu. Ini Holo ini lama banget ya. Jadi intinya dari cryptocurrency ini adalah kesabaran. Jadi jangan pernah ngarepin beli cryptocurrency besok mau naik 100-200% atau bahkan naik 1.500% ya kan. Itu bisa terjadi, tapi jangan diharapkan. Kita yang paling penting adalah kita harus lihat fundamentalnya ya, kayak kita harus lihat projectnya yang jelas ya kan. Jadi kalian nggak akan takut untuk investasi di satu koin tertentu seperti HOT ini. Kita yakin ini HOT ini punya potensi sangat bagus ya kan. Saat ini posisi dia masih di posisi di 73 ya, ranking 73 ya kan. Market capnya baru 1 miliar dolar ya kan, artinya udah gede banget. Saya dulu beli cuma 12 ya. Nah, lihat dia emang nggak langsung naik gitu, dia tetap diam. Dan 2018 dia diam dan tiba-tiba di Januari dia terbang ya kan. Januari terus mulai ke atas. Jadi intinya adalah kesabaran. Kita lihat lagi ya, banyak sih yang mengalami seperti itu ya. Kita lihat Cardano nih 2018 dia tetap stagnan terus lama ya kan. Intinya kesabaran. Tiba-tiba dia kalau teman-teman di Juli ya kan sekarang naik sampai 67 kali lipat. Nah, bahkan kondisi sekarang untuk Cardano ini masih belum nembus all time high day yang kemarin ya. Jadi ini potensinya masih besar sekali ya teman-teman. Saya sih tetap yakin ya kan, banyak juga orang-orang tetap yakin bahwa Cardano ini akan mengalahkan Ethereum suatu saat nanti. Yang penting projectnya masih jelas ya. Kalian nggak usah khawatir karena biasa kalau dalam market tuh naik turun sudah biasa ya. Tapi kita harus high low ya. High low itu jadi gini, high low low high. Jadi maksudnya gini,
naiknya tinggi, tapi begitu dia turun tuh wajar, tapi turunnya itu tetap membentuk garis baru yang lebih tinggi dari garis sebelumnya. Saya masih ingat ya, waktu itu saya beli Cardano itu di 4.500 ya kan, itu hold lama ya, dia nggak bergerak saat yang lain bergerak, tiba-tiba dia naik ke 8.000 ya kan. Setelah 8.000 dia stuck juga lama, kemudian naik ke 11.000 stuck lama, naik ke posisi sekarang di 15.000 16.000. Ini juga stuck agak lama ya, cuma saya yakin suatu saat ini akan parabolik karena satu, project-projectnya masih banyak banget. Bentar lagi mau ada Afrika ya, Afrika ini bentar lagi akan diumumkan, saya yakin harganya bisa naik ya. Predik saya untuk keadaan tetap masih di 2-3 dolar ya. Minimal ada waktu dekat lagi ya kan. Kemudian kita lihat juga Dogecoin. Dogecoin ini dulu koin apa lah, nggak ada orang yang bisa lihat, nggak ada yang orang peduliin. Kamu lihat nih, dari 2014 dia diem ya, intinya kesabaran ya. 2014 dia tiba-tiba dia naik di 2011 ini, naiknya luar biasa ya, naiknya sekitar mungkin 20-30 kali lipat ini Dogecoin ini ya. Dulu dia peringkat masih nggak tahu berapa, sekarang dia udah masuk peringkat 16 dari ribuan koin. Jadi intinya seperti bisnis atau apapun, yang penting teman-teman melihat ini satu, fundamentalnya bagus, teman-teman lakukan analisa mandiri, kenapa harus pilih koin ini, kenapa harus pilih koin berikutnya ya kan. Karena yang paling penting dari semua adalah fundamental. Selama dia fundamentalnya bagus, proyeknya tetap berjalan, teman-teman gak usah khawatir. Teman-teman investasinya seperti cryptocurrency ini, seperti teman-teman investasi di saham lah, saham teman-teman lihat fundamentalnya bagus ya, percaya aja kepada mereka. Kedepannya ini pasti akan menjadi seperti bank koin ini, karena dia juga ntar ada staking, dapat bunga ya teman-teman. Cardano ini ada staking ya, kalau teman-teman nanti mau stakingnya itu ada sekitar 5-6% bunganya ya. Itu staking kita bahas nanti ya. Oke, jadi intinya untuk video kali ini saya membahas market update. Walaupun ada kekhawatiran, tapi saya tetap optimis bahwa Bitcoin ini masih akan bullish banget ya kan di tahun 2021 ini. Terlepas dari yang saat beri temper trader saat ini, saya yakin masih bullish banget karena masih ada project-project berikutnya yang akan membuat Bitcoin ini tetap terjaga dengan baik. Oke ya, terima kasih untuk udah nonton videonya ya kan. Oke, salam smart gamer, semoga kita semua nanti kaya di tahun 2025. Oke, thank you ya teman-teman.